Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 10 IPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah Kerajaan Pajang. Saya Siti Nailatul Kamilah, nomor absen 35, sebagai moderator sekaligus pemateri untuk presentasi kali ini. Namun sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan teman-teman saya yang akan menemani saya dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Siti Jubdah Nisa, biasa dipanggil Nisa, dengan nomor absen 33. Yang kedua ada Rindu Cantika, biasa dipanggil Rindu, dengan nomor absen 30. Dan yang terakhir ada Siti Khofifah, biasa dipanggil Opi, dengan nomor absen 34. Nah, setelah kenalan dengan teman-teman saya, yuk kita langsung masuk aja ke topik utamanya. Tapi sebelum itu, apa aja sih yang akan kami bahas di sini? Jadi kami menyingkatnya dengan sugesti simisoya. Su berarti sumber-sumber yang menjelaskan adanya kerajaan Pajang, atau bisa juga disebut dengan asal-usul berdirinya kerajaan Pajang ini. Kemudian untuk G, yaitu letak geografis dari kerajaan Pajang. Dan STI, yaitu sistem politik atau sistem pemerintahan. Selanjutnya ada SIMI, yaitu sistem ekonomi. Dan yang terakhir ada SOYA, yang artinya sistem sosial dan budaya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber-sumber yang menjelaskan adanya kerajaan Pajang, atau bisa juga kita sebut dengan asal-usul berdirinya kerajaan Pajang. Jadi sebelum itu, kerajaan Pajang ini terletak di Pangging, yang dulunya dipimpin oleh Ki Ageng Pangging, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Pangging. Alkisah Retno Ayu Pembayun, yaitu anak perempuan dari Raja Brawijaya, diculik sama Menak Daliputih. Menak Daliputih ini Raja Blambangan, yaitu putra Menak Jingga. Dan kemudian muncullah seorang perwira yang bernama Jaka Sengara. Jaka Sengara ini yang tak lain dan tak bukan adalah nama lain dari Ki Ageng Pangging. Nah, Jaka Sengara ini berhasil merebut sang putri dan membunuh si penyuliknya. Dan atas jasanya itu, Jaka Sengara atau Ki Ageng Pangging diangkatlah menjadi Bupati Pangging oleh Raja Brawijaya, dan kemudian dinikahkan oleh sang putri, yaitu Retno Ayu Pembayun. Oke, jadi poin yang pertama, kerajaan Pajang ini didirikan oleh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir ini adalah anak dari Ki Ageng Pangging. Namun kemudian Ki Ageng Pangging yang saat itu menjabat sebagai Bupati Pangging dihukum mati atas dugaan ingin memberontak kepada kerajaan Demak. Dan untuk menaklukkan daerah Pangging ini, maka dihukum matilah Ki Ageng Pangging. Nah, setelah dewasa, Jaka Tingkir mengabdikan diri ke Demak, dan diangkatlah ia menjadi menantu sama Sultan Trenggono, yaitu Raja Demak ketiga karena kepandaiannya. Dan setelah Sultan Trenggono wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepan dan Sunan Prawoto. Pangeran Sekar Sedolepan ini adalah saudara Sultan Trenggono yang seharusnya kekuasaan itu menjadi milik dia. Sedangkan Sunan Prawoto ini adalah putra sulung dari Sunan Trenggono. Maksudnya Sultan Trenggono. Dan setelah Sunan Prawoto menjadi raja, ia dibunuh sama Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini adalah anak dari Pangeran Sekar Sedolepan. Namun tak lama kemudian, Arya Penangsang ini juga dikalahin sama Jaka Tingkir. Dan akhirnya kekuasaan itu menjadi milik Jaka Tingkir, dan ia dinobatkan menjadi raja dengan nama gelar Hadiwijaya, dan memindahkan semua daerah kekuasaan Demak ke Pajang.
Jadi begitu asal-usul terbentuknya Kerajaan Pajang. Sedikit tambahan, Kerajaan Pajang ini selama berdiri dipimpin oleh 3 raja. Yang pertama yaitu Hadiwijaya sendiri, yang kedua yaitu Arya Pangiri. Arya Pangiri ini adalah anak angkat sekaligus menantunya yang awalnya memimpin Demak. Nah, Arya Pangiri ini adalah anak kandung dari Sunan Prawoto. Jadi hubungan antara Jaka Tingkir sama Arya Pangiri ini adalah keponakan, karena Arya Pangiri ini adalah anak kandung dari Sunan Prawoto, dan Sunan Prawoto adalah anak dari Sultan Trenggono, dan Sultan Trenggono adalah ayah mertua dari Jaka Tingkir. Gitu silsilahnya. Dan kemudian Arya Pangiri ini digantikan oleh Pangeran Benawa, dan Pangeran Benawa ini adalah anak kandung dari Hadiwijaya. Dan di antara ketiga raja itu, Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, karena dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya serta berhasil memperluas daerahnya. Bisa dilihat untuk foto yang kanan itu adalah foto gambaran dari Ki Ageng Pengging, dan yang kiri adalah foto gambaran dari Jaka Tingkir. Yang keduanya saya temukan dari internet. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, jadi selanjutnya ada sumber-sumber sejarah yang dapat menjadi bukti nih bahwa Kerajaan Pajang ini pernah berdiri pada masanya. Namun, karena lamanya waktu yang relatif sebentar bagi kerajaan ini untuk berdiri, tepatnya hanya 19 tahun, maka sumber sejarahnya pun tidak banyak. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sumber-sumber sejarah ini hanya punya 2, dan ada juga yang mengatakan bahwa sumber sejarah Kerajaan Pajang punya 6. Jadi saya di sini mengambil yang terbanyak, yaitu ada 6. Jadi sumber yang pertama ini ada dari Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini merupakan kitab Jawa kuno karya Empu Pranca. Dan menurut kitab ini, pada masa ini adik perempuan dari Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk yang bernama Dyah Nartaja merupakan seorang penguasa Pajang dengan gelar Batara I Pajang atau disebut juga Bre Pajang. Sumber yang kedua yaitu berasal dari naskah Babat. Nah, berdasarkan naskah Babat ini dijelaskan bahwa negeri Pengging yaitu nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Boyolali merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Pajang. Kemudian untuk sumber yang ketiga berasal dari Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran ini merupakan bekas pusat perdagangan yang digunakan sebagai jalur penghubung lalu lintas perdagangan dari Pulau Jawa ke bandar-bandar besar di Nusupan. Nah, jadi kalau mau ada aktivitas perdagangan itu harus melalui Bandar Kabanaran dulu nih. Dan lokasi Bandar Kabanaran ini berada di tepi Sungai Bengawan Solo. Dan menurut para ahli, dulunya tempat ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan saja, namun juga sebagai tempat dakwah penyebaran agama Islam di wilayah Pajang. Sumber berikutnya berasal dari Makam Bangsawan Pajang. Kompleks pemakaman Bangsawan Pajang ini terletak tidak jauh dari Masjid Laweyan. Kurang lebih terdapat sekitar 20 makam di dalamnya. Salah satunya adalah makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Pajang. Makam ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber sejarah Kerajaan Pajang sehingga dapat menemukan fakta-fakta dan kebenaran tentang kerajaan ini. Sumber selanjutnya berasal dari Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini merupakan peninggalan Kerajaan Pajang yang dibangun sendiri oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Dan lokasi masjid ini berada di Kampung Batik, Laweyan, Solo, Jawa Tengah.
Masjid ini sering disebut juga dengan nama Masjid Ki Ageng Henis. Nah, sudah disebutkan 2 kali nih nama Ki Ageng Henis. Siapa sih Ki Ageng Henis itu? Ki Ageng Henis ini merupakan putra dari Ki Ageng Sela dan juga merupakan guru spiritual Jaka Tingkir saat belum naik tahta, yang merupakan juga salah satu pendiri Kerajaan Pajang. Sumber sejarah selanjutnya ada dari Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan salah satu bukti adanya Kerajaan Pajang yang sudah ada sejak Kerajaan Pajang ini berdiri. Sampai sekarang, Kampung Batik Laweyan menjadi salah satu destinasi wisata di Solo karena kampung ini merupakan pusat budaya batik. Oh iya, saya nemu lagi nih satu sumber, yaitu Pasar Laweyan. Nah, Pasar Laweyan ini merupakan pendorong utama aktivitas perdagangan di Bandar Kabanaran. Bahkan sampai saat ini, Pasar Laweyan masih digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan oleh masyarakat setempat. Namun sangat disayangkan nih, tidak ada sisa benda bersejarah sama sekali yang dapat dijadikan bukti bagaimana sejarah berdirinya Pasar Laweyan tersebut. Jadi itulah 7 sumber sejarah Kerajaan Pajang. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu letak geografis Kerajaan Pajang. Jadi Kerajaan Pajang ini terletak di wilayah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Kerajaan ini berada di antara 2 aliran sungai, yaitu Sungai Pepe dan Sungai Dengke. Dan daerah Kerajaan Pajang ini termasuk daerah yang subur dan cukup strategis. Ini bisa dilihat di bawah ada peta Kerajaan Pajang yang jika di zoom akan menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu sistem politik atau sistem pemerintahan. Namun di sini saya akan menyerahkannya kepada pemateri selanjutnya, yaitu teman saya Nisa. Sistem pemerintahan Kerajaan Pajang. Sistem pemerintahan Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa bagian pedalaman. Menandai runtuhnya Kerajaan Demak, Pajang mengambil alih peranan kerajaan bersyarak Islam di tanah Jawa. Dalam pemerintahannya, Pajang memposisikan adipati sebagai perpanjangan tangan dari raja yang berkuasa. Bahkan pada masa pemerintahan Pangeran Benawa, kerajaan ini juga memiliki seorang senopati yang membantu menjalankan tugas-tugas kerajaan. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Nisa tadi, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu sistem ekonomi Kerajaan Pajang. Kali ini pematerinya adalah Rindu. Sistem ekonomi Kerajaan Pajang. Meski merupakan kerajaan baru jika dibanding dengan Kerajaan Demak, namun secara ekonomi Kerajaan Pajang sangatlah baik. Kesejahteraan rakyatnya cukup terjamin dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan. Ketika Kerajaan Demak masih berkuasa, bahkan Kerajaan Pajang ini sudah berhasil mengekspor beras ke beberapa daerah melalui perniagaan dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Pada umumnya, masyarakat Pajang mengandalkan hasil kebun dan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan, Pajang berhasil menjadi lumbung beras pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Hal ini karena irigasi di daerah Pajang sangatlah bagus. Dengan adanya Bengawan Solo, sehingga irigasi lancar yang kemudian membuat hasil pertanian melimpah. Kelemahan masyarakat Pajang pada saat itu adalah ketidakmampuan dalam bidang perniagaan. Sehingga meski memiliki hasil agraris yang sangat melimpah,
Kedikdayaan ekonomi kerajaan Pajang ini tidak berlangsung lama. Terlebih lagi, perniagaan dengan basis laut atau maritim yang sedang ngetren pada saat itu semakin membuat kerajaan Pajang tertinggal dengan kerajaan lain di bidang ekonomi perniagaan. Karena masyarakat Pajang kurang ahli dalam masalah kelautan. Padahal pada saat itu semua perdagangan hampir dilakukan di lautan. Terima kasih Rindu. Terakhir kita masuk ke poin yang kelima, yaitu sistem sosial dan budaya. Kali ini pematerinya adalah OPI. Sistem kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa, namun pengaruh tradisi Hindu masih kentara, sehingga beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi Hindu. Masyarakat di Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan, kemunculan Kerajaan Pajang ini juga banyak yang menafsirkan kembalinya kekuasaan Islam kejawen dari Islam Ortodok. Terima kasih Opi. Baiklah semuanya, kini kita sudah sampai pada bagian akhir dari presentasi. Kesimpulannya, Kerajaan Pajang ini terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 1568 sampai dengan 1587, tepatnya selama 19 tahun. Dan kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir, yaitu putra dari Ki Ageng Pengging, serta memiliki 7 sumber sejarah. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama, yang kedua ada Naskah Babad, yang ketiga ada Bandar Kabanaran, yang keempat ada Makam Bangsawan Pajang, yang kelima ada Masjid Laweyan, yang keenam ada Kampung Batik Laweyan, dan yang terakhir ada Pasar Laweyan. Kemudian dalam pemerintahannya, Pajang ini memposisikan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan dari raja yang berkuasa. Bahkan pada masa kepemimpinan Pangeran Benawa, kerajaan ini juga memiliki seorang senopati-senopati yang membantu menjalankan tugas-tugas kerajaan. Dan pada sistem ekonominya, Kerajaan Pajang ini terbilang cukup terjamin dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan. Namun sayangnya masyarakat saat itu kurang ahli dalam bidang kelautan, padahal hampir semua perdagangan dilakukan di lautan. Dan yang terakhir, untuk sistem sosial dan budaya masyarakat Pajang ini masih berpengaruh pada tradisi Hindu, sehingga ada beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi Hindu di dalamnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.